Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala di era pandemi begini masih diberikan kesehatan, panjang umur, dan semoga pula nikmat sehat ini Allah sempurnakan dengan nikmat-nikmat yang lain. Senyampang kita berada di rumah, memang ada baiknya tidak nganggur, sebab kehidupan manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa sibuk. Maka mari kita bikin kesibukan-kesibukan yang bermanfaat untuk dunia akhirat kita. Satu di antara kesibukan yang baik itu adalah kita mengkaji sejarah kehidupan manusia agung baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang masih mengkaji sejarah hidup beliau. Bagian dari rasa syukur kita menjadi bagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan urutan kejadian-kejadian, urutan waktu kalender Hijriyah, kita sampai kepada tahun ke-7 Hijriyah. Apa yang terjadi pada kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Paling tidak di sini tercatat ada 29 kejadian. Seperti biasa, tema perang kita skip. Artinya hanya saya bacakan saja, kemudian tidak diberikan penjelasan rinci. Wa fiha tis'atun wa ishruna hadatsan. Ada 29 kejadian tahun ke-7 Hijriah ini. Yang pertama, fil Muharram, di bulan Muharram, raddan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Zainab ala Abil As ibni Rabi' bin nikahil awal. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki putri pertama, yaitu Zainab. Zainab menikah dengan Abil As, seorang laki-laki yang ketika Nabi Muhammad diutus, beliau tidak segera merespon keimanan. Akan tetapi berjalannya waktu sampai Abil As ini ikut di dalam perang Badar dan sebagainya, dan tertawan juga. Kemudian pada tahun yang ke-7 Hijriah, Abil As ini masuk Islam. Maka Nabi SAW mengembalikan Abil As kepada putri beliau dengan akad nikah yang pertama. Jadi tidak, istilah orang Jawa, nggak bangun nikah lagi, tapi pakai akad yang dulu. Tahun ke-7 Hijriah bulan Muharram ini pula ada Ghazwah Dzi Qard al-Rajih. Ada Ghazwah Dzi Qard, ini peperangan. Kemudian di bulan Muharram ini pula ada Ghazwah Khaybar. Nah, ini Khaybar ini penting karena ini konfrontasi lanjutan ke pihak Yahudi, dan Khaybar ini satu kawasan pertanian yang luar biasa dikuasai Yahudi. Mereka sudah beratus tahun tinggal di situ. Maka terjadi peperangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika tengah-tengah perang Khaybar ini, hurrimat luhumul humuril ahliyah, diharamkan daging keledai negeri. Dalam bahasa kita fikih seperti Bulughul Maram, itu Rasulullah SAW mengharamkan daging keledai negeri karena memang kehidupannya itu jorok. Wa fi ghazwa Khaybar, tengah-tengah Nabi SAW di dalam proses perang Khaybar ini, qadima ala Rasulullah SAW, datang kepada baginda Rasulullah SAW rombongan umat Islam dari negeri Habasyah, dipimpin oleh sahabat Ja'far bin Abi Thalib, satu di antara 4 orang yang mirip dengan baginda Rasulullah SAW, sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Dan rombongan dari Habasyah ini dibersamai rombongan Abu Musa al-Ash'ari dan kaumnya. Rasulullah begitu bergembira dengan kedatangan sahabat Ja'far dan orang-orang Asy'ariyin, yang orang-orang Asy'ari ini terkenal suaranya itu bagus-bagus. Nabi SAW kalau malam hari itu
tahu perkampungan kaum Asy'ari ini hanya karena kebiasaan mereka baca Quran, suaranya bagus-bagus. Di malam hari mereka bertilawah. Wa fi ghazwati Khaybar, dalam proses perang Khaybar ini, qadima Abu Hurairah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam musliman. Datang pula sahabat Abu Hurairah dari negeri Yaman. Jadi berbatasan dengan Saudi sama Yaman. Ini Abu Hurairah ini masuk Islam melalui dai Rasulullah namanya Tufail bin Amr ad-Dausi. Abu Hurairah masuk Islam, mantan Kristen nih. Wa fi hadhihi sanah, tahun ini pula, tahun ke-7 Hijriah ini, tazawwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam Umma Habibah. Nabi menikahi Romlah binti Abi Sufyan alias Ummu Habibah, seorang wanita yang ikut hijrah ke Habasyah. Suaminya murtad di sana, dan dia adalah putri dari musuh bebuyutan Rasulullah SAW, tapi belum masuk Islam waktu itu, Abu Sufyan namanya. Meskipun suatu saat Abu Sufyan akan masuk Islam. Jadi Ummu Habibah menikah dengan Rasulullah SAW. Wa fi ghazwati Khaybar, pada waktu perang Khaybar ini pula, istafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Safiyah binti Khuyai minasabi fa'ataqaha wa tazawwajaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih Safiyah binti Khuyai, seorang janda sudah menikah 2 kali, punya anak 10. Dia tertawan, kemudian dipilih oleh Rasulullah SAW. Di antara tawanan itu dibebaskan dan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Safiyah binti Khuyai. Ini sempat membuat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha cemburu ini, Safiyah. Kemudian tahun ini pula, kanat sariyatu Aban ibni Sa'id ibni al-As kibala Najd. Ada kafilah, satu pasukan berkuda dikirim Rasulullah SAW ke arah Najd. Wa fi hadhihi sanah, tahun ini pula ada sebuah peristiwa penting. Uhdiyat Yahudiyan syatan masliyatan masmumatan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dikasih hadiah makanan, kalau bahasa sekarang itu kambing guling, tapi sudah dilumuri racun sama seorang wanita Yahudi. Maka fa'akhadha luqmatan, Nabi mengambil satu suap, satu cuil dikit. Fa'akhbarat asyad bi annaha masmumah, maka daging kambing itu bilang kepada Nabi, wahai Rasulullah, jangan dimakan saya ini dari racun. Wa fi hadhihi sanah, tahun ini pula, qadima Hatib ibni Abi Balta'ah min indil Muqawqis. Datang utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikirim ke negeri-negeri jauh, namanya Hatib ibni Abi Balta'ah, dari penguasa Mesir, namanya Muqawqis. Ketika datang, maka Hatib ini membawa serta hadiah-hadiah dari Muqawqis, yaitu Maria sama saudarinya namanya Sirin, dan beberapa hadiah-hadiah yang lain yang diberikan Muqawqis sebagai wujud ketundukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau meskipun dia nggak masuk Islam, jadi sebagai wujud ya persahabatan. Maka Maria dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lahirlah putra beliau namanya Ibrahim. Sementara Sirin itu dihadiahkan oleh Rasulullah SAW kepada penyair beliau namanya Hasan bin Thabit, lahir anak namanya Abdurrahman. Kemudian walaman sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Khaybar ba'atha Muhaisah ibni Mas'ud ila Fadak yad'uhu minal Islam. Setelah selesai Rasulullah pulang dari Khaybar ini, Rasulullah mengutus Muhaisah bin Mas'ud kepada Fadak, untuk ini Yahudi Fadak ini juga akhirnya diajak untuk masuk Islam, akan tapi mereka bikin perdamaian karena mereka gentar. Khaybar saja sudah takluk, benteng yang kuat, maka mereka bikin perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Separuh hasil pertaniannya diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi takluk tanpa peperangan, maka ini harta fai ini diberikan kepada Rasulullah SAW.
Dan hasil fa'i ini yang diberikan kepada Rasulullah bukan untuk beliau pribadi. Beliau Rasulullah SAW gunakan untuk menyantuni banyak orang. Abna as-sabil, jadi orang-orang yang lagi berjuang, kehabisan bekal dan sebagainya. Wa fi munsarifihi min Khaybar aidan fatahawadil qura. Nabi SAW ketika pulang dari Khaybar ini menaklukkan Wadi Qura. Wa ghanima amwalaha wa taraka ardaha ma'al yahud. Dan mendapatkan harta rampasan dan meninggalkan tanahnya itu, tanah Wadil Qura ini untuk dikelola juga oleh orang-orang Yahudi yang mereka notabene ahli pertanian, dengan perjanjian separuh dari hasil pertaniannya itu untuk Rasulullah SAW. Walamma alimal yahud taima ma jara li ikhwanim fi Khaybar wa Fadak. Jadi ketika Yahudi Taima itu juga mengetahui nasib dulur-dulur mereka sesama Yahudi itu, Fadak dan Khaybar itu sudah tunduk, maka mereka juga bikin perdamaian dengan Rasulullah SAW. Ada sebuah kejadian penting ini. Nah, ini menjelaskannya harus hati-hati ini. Wa fi marji'im ilal Madinah. Setelah prosesi perjalanan pulang dari Wadi Qura, kemudian perjanjian damai dengan Yahudi Taima ini, dalam perjalanan ke kota Madinah, Rasulullah dan para sahabat sudah capek banget, maka Rasulullah dan para sahabat ketiduran dari sholat subuh dan baru bangun ketika matahari terbit. Apa ini? Ini bagi yang beling-beling begini. Rasulullah aja pernah kesiangan sholat subuh, ya cuman sekali. Jadi Rasulullah pernah ketiduran dengan para sahabat dalam perjalanan pulang menuju kota Madinah dari beberapa penaklukan. Ketidurannya ini bangun siang, kemudian melakukan perjalanan sebentar, baru beliau dan para sahabat melaksanakan sholat subuh bersama-sama. Wa ba'da fatah Khaybar, setelah penaklukan Khaybar ini, maka banyak penaklukan Yahudi itu tunduk. Tahun ini pula kanat ghazwatu Dzatir Riqa' al-Rajih. Jadi ada perang Dzatir Riqa' lagi. Kemudian pada saat perang Dzatur Riqa' ini, maka terjadi turun ayat tentang disyariatkannya tayamum. Jadi disyariatkannya tayamum. Wa fi marji'ihim min Dzatir Riqa' ishtara Nabi sallallahu alaihi wasallam Jamal Jabir ibni Abdullah. Dalam perjalanan pulang dari perang Dzatur Riqa' ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tengah-tengah perjalanan, Rasulullah bertransaksi dengan sahabat Jabir, membeli ontanya sahabat Jabir bin Abdullah. Tsumma a'tahu thamanahu wa radda alaihi. Dikasih harganya oleh Rasulullah SAW, akan tetapi sama sahabat Jabir dikembalikan, istilahnya sungkan kepada baginda Rasulullah SAW. Bulan Safar ada Sariyah Ghalib ibni Abdullah al-Laythi ila Bani Abd ibni Tha'labah. Jadi ada Sariyah dikirim baginda Rasulullah SAW juga. Bulan Sya'ban juga ada Sariyah sahabat Abi Bakar As-Siddiq ke Najd. Bulan Sya'ban tahun ini, tahun ke-7 Hijriah ini, ada Sariyah Umar ibn Khattab ke daerah Turbah. Kemudian bulan Sya'ban tahun ini pula ada Sariyah Bashir ibni Sa'ad. Jadi bapaknya sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, kali kedua, jadi ke daerah sekitar Fadak yang ditaklukkan tempo hari. Kemudian kita lanjutkan sebentar. Pada bulan Ramadan tahun ke-7 Hijriah ini, kanat Sariyatu Ghalib ibni Abdullah al-Laythi ilal Maifa'ah. Pada saat itu ada sebuah kejadian yang diabadikan di dalam surat An-Nisa, yaitu sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu dalam peperangan dengan kabilah Al-Layth di Maifa'ah ini membunuh seseorang yang terjepit, orang kafir yang terjepit, dan dalam kondisi terjepit itu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Akan tetapi
oleh sahabat Usama bin Zaid tetap dibunuh. Maka Rasulullah SAW mengingkari apa yang dilakukan oleh Usama ini dengan mengatakan, apa yang akan kamu katakan nanti di akhirat ketika kalimat itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Kok kamu bisa-bisanya membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat. Bulan Syawal ada Sariyah Bashir ibni Sa'ad ke daerah Yaman dan Jabar. Pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-7 Hijriah ini ada umrah qadha. Dan pada saat melaksanakan umrah qadha di bulan Dzulqa'dah ini, Nabi SAW ketika di Makkah menikahi Maimunah bintil Harith. Cuma sebentar, beberapa hari di Mekah Rasulullah SAW menikahi Maimunah bintil Harith. Kemudian di bulan Dzulhijjah, ada Sariyah ibni Abil Auja' As-Sulami kepada Bani Sulaim. Dan yang terakhir kejadian tahun ke-29 tahun ke-7 Hijriah ini, kejadian ke-29-nya adalah masuk Islamnya sahabat agung, sahabat Imran bin Husain bersama ayahandanya. Ini sahabat yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit menaun di atas ranjang. Maka ini beberapa kejadian-kejadian penting tahun ke-7 Hijriah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar dari peristiwa-peristiwa yang dialami baginda Rasulullah SAW juga para sahabat-sahabatnya. Demikian aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.